Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Diterokke sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Al-Fatihah.
Dumateng ngarsanipun para rawuh, insyaallah Ahad paing akhirus sanah bulan April Gus Miftah pun pasang tenda melih. Niki terakhir mboten masang tenda, mugi-mugi kahanan saya sae. Amin. Kula nyekseni bilih panjenengan sedaya ingkang rawuh dalu menika senajan to namung gelaran kloso jawah mboten wonten tenda, insyaallah jenengan sedanten kepetang tiang-tiang ingkang gadah ati ingkang selamat. Kados ingkang dipun ngendikaaken kalian Allah wonten Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Satu hari di mana sudah tidak ada manfaatnya lagi baik harta maupun anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ati sing selamat niku cirine kados napa? Qalbun mukmin baitullah, atine wong mukmin ingkang dadi omahe Gusti Allah. Berarti syarate ati ingkang selamat menika yang di dalamnya ada Allah. Menawi atine ning jerone niku gadah Allah, mbuh kondisi fisike kados napa, nglakoni ibadah niku rasane enteng. Niki wau kula sak janjane pun pesen kali rumah sakit, boyok kula niku kaya ucul. Ora ana rasane niki. Dados mboten keseleo mboten napa. Tapi rasane niku damel ambekan sakit, dinggo lungguh ngoten niku sakit. Kula matur kali Bunda, kula tak teng rumah sakit. Tapi mbahasan kula pikir-pikir teng rumah sakitnya mengke bar acara ngaji. Jadi menawi ati menika sampun seneng kali kesaenan. Kondisi fisik seperti apapun itu tidak berpengaruh. Mila menawi jenengan donga niku ampun ngantos namung donga njaluk fisik ingkang sae, tapi kedah nyuwun rohani ingkang sae. Sakniki kathah tiyang fisike sae tapi isine mboten sae. Kathah tiyang ngapik-ngapik fisike tapi lali ngapik-ngapik rohanine. Padahal bola-bali Gus Miftah mun nate kondo. Pada akhirnya yang berilmu akan mengalahkan mereka yang hanya berginju. Tegese napa? Wong niku lah atine apik, ruhanine apik, senajan to fisike niku pas-pasan, niku mesti kegawa apik. Maka kita mengenal istilah inner beauty. Inner beauty niku napa? Kebaikan yang terpancar dari dalam hati bukan dari fisik. Kaya kula niki nyuwun sewu. Awake rasane pun mboten karu-karuan. Tapi begitu wau kula krungu udan mak brus ngoten niku. Kula ndelok iki jamaah sing minggat karo sing ora akeh endi. Ternyata nyuwun sewu, mlayu lali klosone ora dilempit. Nah, mila begitu balik klosone teles kabeh. Nah, awake dhewe nderek Gusmi ingkang rupi dzikrul ghafilin menika. Menika tujuane ndadoske ati menika supaya dados ati ingkang qalbun salim. Karena ilaman atallah biqalbin salim. Golek ati sing selamat. Mila napa jenengan menawi ndonga ngaca menika dipun sunaken maca donga napa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baikkan akhlak, sebagaimana engkau baikkan fisikku, engkau baikkan akhlakku. Dadi nyuwun kalih Allah yang diperbaiki tidak hanya fisiknya tetapi juga rohaninya. Nah, orang-orang yang ikut dzikrul ghafilin menika nyuwun sewu diajari noto ati. Maka Bapak Ibu sering saya sampaikan kenapa namanya dzikrul ghafilin. Niki zikire wong lali. Zikirnya orang lupa. Kenapa? Kita disindir sama Gusmi. Kita itu sering mulutnya komat kamit membaca tahlil, mulutnya komat kamit membaca takbir, membaca tasbih. Tetapi hati dan pikirannya tidak sinkron dengan mulutnya. Ketoke teng mriki nderek Gus Karim, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Cangkeme bengok-bengok la ilaha illallah, tetapi hati dan pikirannya tidak connect dengan mulutnya. Mulutnya la ilaha illallah, yang dipikir dalam pikirannya napa? La ilaha illallah, kira-kira engko enuke isine apa?
La ilaha illallah kira-kira aku kebagian no apa ora? La ilaha illallah kira-kira iki engko udan napa ora? La ilaha illallah kira-kira aku entuk vaksin napa ora? Niku berarti napa? Tidak connect antara mulut, hati dan pikiran. Kamangka kata Kanjeng Nabi, kudune zikir itu adanya kesesuaian antara akal, mulut dan hati. Mulutnya mengucap apa, hatinya fokus kemana, pikirannya fokus kemana. Itulah seharusnya zikir kepada Allah. Lah, kalau antara mulut, akal dan hati menika sinkronnya wiji jadi satu, maka inilah kemudian yang disebut dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya berzikir niku gawe tenange ati. Mutmainnah niku artinya ayem. Lah tujuan orang berzikir itu apa? Mutmainnah. Mila jenengan tindak mriki sing wau galau dari rumah, baik apapun persoalannya karena pandemi umpamane. Iki nyuwun sewu sing kagungan masker cangkeme dimaskeri nggih. Mungkin nek sampai ana sing moto titik ngoten niki kula disebar teng medsos, mungkin sing dionek-onekke kula melih. Cangkeme jenengan maskeran mawon. Lah kula kudu dicopot mergo ben ketok gantenge nggih. Sombong amat. Mboten soalnya kula lak ngomong nggo masker mungkin cangkeme rada repot. Dadi jenengan maskeran iki malah masker bentuk cangkem iki lho. Niku sakjanjane kula enten tamu pendeta ingkang badhe mlebet Islam, tapi ndelalah pesawate niku cancel benjang. Dados kula niku gak ada jamaah baru dari Semarang yang kenal sama saya di Kick Andy, seorang pendeta. Beliau ngomong sama saya, Gus Miftah tolong jawab pertanyaan saya, kalau Gus Miftah bisa menjawab saya masuk Islam. Ndelala jawabannya gathuk, pertanyaan dia saya jawab, akhirnya dia yakin masuk Islam. Ndelala niku kok pesawatnya cancel. Wong sing mburi kudanan kula dongake muga-muga kondur kelebus. Amin. Lah kudanan kok ora kelebus kepiye. Jadi kula dalu menika pengen bahas hati menika. Estu, begitu saya duduk ngoten niki rasane bokong niku mboten pundi. Mila kula kemutan ingat dengan satu peribahasa as-siha utajun ala ruusil mar'i la yaroha illal mardo. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala seseorang dan tidak bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Jadi jenengan niku baru kelingan duwe ndas ketika kepalanya sakit. Ketika ndase mumet niku baru kelingan, oh aku duwe ndas. Niku. Baru merasa punya mulut enak niku kapan? Ketika mulutnya sari nyawan. Begitu ngrasake kelon enak niku kapan? Begitu pas padu karo bojone. Biasane turu bareng, akhirnya padu turu dhewe-dhewe. Baru kelingan duwe bojo niku enak. Nah, lah ibu-ibu nggih ngoten. Baru krasa duwe bojo enak niku kapan? Ketika dalam keadaan rondo. Nah, ternyata duwe bojo luwih enak daripada dadi rondo. Iki rondo lemu meneng wae. Wong lemune kaya ngene. Kandhani kok. Wong lemu niku lak sok ndek bojo meneh yakin ngeloni 2 jam sing lanang sikile kram. Sok kabeh. Jadi kula jeng bahas dalu menika masalah hati nih. Soalnya awak kula niku ora penak tapi hati kula niku ayem. Ayem. Lah ibu bapak rahimakumullah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya hati kita ini qalbun salim, menjadi hati yang selamat. Bapak ibu, kula yakin Anda yang malam hari ini datang di musim pandemi dengan segala persoalannya. Banyak di antara kita yang kehilangan. Baik kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kehilangan keluarga karena corona dan lain sebagainya. Tetapi nyuwun sewu, bolehlah kita kehilangan sesuatu untuk Allah. Bolehlah kita kehilangan sesuatu karena Allah, asal tidak kehilangan Allah karena sesuatu. Nabi Ayub, nabi yang paling sabar. Sampai Nabi Ayub itu diuji oleh Allah. Kehilangan banyak hal, kesehatan, harta benda, bahkan keluarga.
Bahkan wonten riwayat menika dipun sebataken Nabi Ayub itu dagingnya habis. Yang tersisa hanya tulang belulang, hati dan jeroane mawon. Jadi isian niku entek. Saawak itu dagingnya habis semua. Yang tersisa hanya jeroan. Yang berfungsi hanya jantung dan hati. Lak rondone niki beto, seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Nabi Ayub habis semuanya. Ketika semuanya habis, Nabi Ayub niku ndongane ngeten. Ya Allah, bolehlah semuanya hilang dari diri saya. Bolehlah fisik saya hilang, asalkan kau sisakan mulut dan hati saya. Kenapa Nabi Ayub berdoa demikian? Saya minta engkau sisakan mulut saya, supaya mulut ini mampu untuk mengumandangkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Semuanya boleh engkau ambil, tapi jangan engkau ambil lisanku ya Allah. Karena apa? Senajan toh fisiknya sakit, Nabi Ayub pengen mulutnya tetap tersambung dengan Allah. Kita hari ini banyak kehilangan. Kerja jam 8 dibatasi, saat ini jam 9. Nopo-nopo terbatas. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan harta benda dan uang. Tapi jangan sampai kita kehilangan Allah. Mila niki dilatih, afdhalu dzikri falamanahu. La niku kudune sinkron. La ilaha illallah. Sinkron antara otak, mulut dan hati. Kalau orang itu bisa mensinkronkan antara pikiran, mulut dan hati, dipun ngendikaken kali Kanjeng Nabi, la yaqmudu qaumun yadhkurunallah azza wajal. Tidaklah sebuah kaum itu berkumpul. Dalu menika namine kaum Ahad Pahing. Insyaallah awake dhewe esuk mlebu surga duwe perahu jenenge Ahad Pahing. Rondone gandul. Soalnya niatnya ngaji, mboten pengen ngaji tapi pengen golek jodoh. Mila lungguh ngarep dhewe niku ora kok mergo pengen ngaji ngarep dhewe, mung pengen pamer rai. Eksis, sangel-angel. Kalau kita berzikir atas nama Allah, kumpul-kumpul ngoten niki, apa yang akan diberikan oleh Allah? Yang pertama, illa hafathumul malaikah. Dalu menika insyaallah majelis Ahad Pahing dikebaki kali para malaikatnya Allah. Amin. Ini malaikat sama kumpul ini. Semuanya ngumpul. Di mana ada orang menyebut asma Allah baik sendiri maupun bersama-sama, malaikatnya turun. Insyaallah sing ngrubung awake dhewe malaikat rahmat. Amin. Yang datang kepada janda malaikat Israel. Amin. Wud niki malaikat teko. Malaikat mencatat semua yang datang termasuk niat-niat yang ada di dalamnya. Mila jenengan kali nyuwun sing awake lara kaya kula ndonga, ya Allah mudah-mudahan sakitku engkau angkat ya Allah. Amin. Amin no to. Telat malaikatnya minggat. Yang datang ke sini dalam keadaan sakit, minta sama Allah mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah. Amin. Diangkat pun. Yang datang ke sini nyuwun sewu, galau, minta sama Allah, Allah yang membahagiakan. Amin. Yang datang ke sini punya permasalahan ekonomi, Allah akan memudahkan ekonominya. Amin. Kula niku yakin banget, yakin. Karena niki hadis niki nyuwun sewu, Allah betul-betul mengutus malaikatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Bahkan malaikat mengatakan apa? Allah takhafu wala tahzanu. Hei, wong malam Ahad Pahing, kalau Anda ikut dzikir di malam Ahad Pahing, satu, jangan pernah punya rasa takut. Enggak boleh. Wala tahzanu, jangan pernah susah, jangan pernah sedih. Mila jenengan melu ngaji niku, jangan bersedih, jangan takut. Maka saya sering mengatakan, takut, susah itu hukumnya haram. Karena la tahzan wala takhaf, la takhaf wala tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana, karena Allah itu bersama kita. Artinya kalau Anda takut, kalau Anda susah, seolah-olah Anda mengatakan Allah tidak bersama kita. Maka sudah sedih, susah itu hukumnya haram. Kalau wangsuli, susah, sedih itu hukumnya haram. Kita itu nggak boleh susah, sedih, takut berlebihan nggak boleh.
Seolah-olah awake dhewe niki ditinggal karo Gusti Allah. Padahal nggak ada aktivitas kita ini yang tidak dibersamai oleh Allah. Ayo, Ibu Bapak, saya mau tanya sama jenengan semua. Kira-kira semua harta benda di dunia ini yang paling berharga menurut jenengan itu napa? Napa? Amal, iman, apa meneh? Kesehatan, keluarga, rondo ngaku anak. Anake sapa? Rondo kok mikir anak iki lho. Berarti teori-teori kula niku bener. Ra duwe anak, ra duwe bojo jenenge Nona, duwe anak, duwe bojo jenenge Nyonya, duwe anak, ra duwe bojo jenenge Nyah Nyoh. Oh, ra duwe bojo kok mikir anak iki lho. Apa tanggamu kon sambatan? Gawe anak kok sambatan. Jijiki. Nyah Nyoh, Nyah. Kayak kemarin saya ngundang bintang tamu tengah acara TV saya itu Kepala BKKBN Pak Hasto. Jadi di daerah Jawa Barat itu kenapa banyak janda muda, istilahnya jahe, janda herang. Itu ternyata di Jawa Barat tuh mbak-mbaknya banyak yang terobsesi menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia TKW. Lah syarat untuk menjadi TKW itu dua, punya KTP atau sudah menikah. Lah rata-rata mereka kalau belum umur 17 tahun itu kan belum punya KTP. Lah maka kalau supaya tidak punya KTP bisa berangkat itu harus sudah menikah. Mila umur 16 tahun akhirnya wis do rabi. Begitu 17 tahun akeh sing pegatan. Sama di Gunung Kidul niku nyuwun sewu, di Jogja itu perceraian paling tinggi niku Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ternyata teng Gunung Kidul niku biasa LKMD lamar keri meteng dhisik. Lah begitu anake lahir pegatan. Soalnya teng Gunung Kidul niku jarene kanca kula niku biasa. Nonton wayang bengi-bengi sak sarung sikile papat, ngono ki biasa. Sangel-angel. Sak sarung sikile papat iki. Wonge ya teko iki. Ora sikil jamaah ning sarung iki lho. Piye? Teng Gunung Kidul niku antik nggih, tingkat judi ya paling tinggi. Teng Polres niku riyen kula sering banget ngandani tuang Gunung Kidul niku ketangkap sama polisi gara-gara kasus perjudian. Termasuk yang paling menarik niku 10 tahun yang lalu, Kapolresnya zaman sakmonten Pak Farid. Niku lucu. Bulan poso ada orang ditangkap gara-gara perjudian. Gus Miftah tolong ke sini. Tolong orang yang di penjara itu dinasihati. Kenapa, Pak? Itu haji tapi main judi. Akhirnya saya masuk ke dalam penjara, kula takoni, "Bapak haji?" "Nggih, Gus." "Kenapa? Ramadan kok malah berjudi?" "Nunggu waktu sahur, Gus." Kaget aku. Jadi judinya itu niatnya nunggu waktu sahur. Tak takoni, "Pak Haji menang apa kalah?" "Alhamdulillah menang, Gus." "Lah kok bisa menang?" "Berkah Ramadan." Bajingan aku. Menang judi berkah Ramadan. Sangel. Kayak riyen awal-awal kula ngaji teng Sarkem. "Gimana Mbak Sarkem, laris?" "Alhamdulillah." "Loh kok bisa laris?" "Kan kita kalau mau kerja sebagai PSK berdoa dulu, Gus." Dongane piye? "Ya Allah, mudah-mudahan malam ini tamu saya banyak tur lomo-lomo." Ngerti-ngerti bam teko. Ninggal KTP. Dadi niki wae nggih. Jangan sampai kemudian kita menyanyiakan waktu-waktu mustajabah seperti ini. Ketika ngumpul bareng-bareng kita berzikir. Apalagi dalam keadaan udan, hujan iki. Mila Bapak Ibu sing teng Jawa, teng Jawi nika kudanan niku nyuwun sewu. Salah satu waktu mustajabah itu adalah ketika datangnya air hujan. Soalnya napa? Pintu langit niku buka. Mila ngoten niki nyuwun sewu, senajan ta kupinge kali ngrungokke omongan kula, atine dimantepke. Ya Allah, napa mawon masalah kula ya Allah, Anda yang memberikan solusi ya Allah. Nih loh, kula niku soalnya sudah pernah dan sering merasakan the power of kepepet. Gusti Allah niku sering ngabulke donga kula panjenengan sami di saat kepepet. Kepepet, the power of kepepet. Yang sering saya ceritakan, bagaimana Allah menggambarkan sekian banyak hambanya dikabulkan doa dan permohonannya ketika kepepet. Ketika kepepet. Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan, dimplok karo paus, bluk.
Ning jero weteng niku nyuwun sewu, wis kepepet. Fatawakal 'ala Allah, maka kemudian dia tawakal sama Allah. Dalam keadaan di dalam perut ikan, dia pun orangnya mung pasrah. Pasrah. Dan akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan itu bukan karena doanya, tapi karena pasrah dan tawakalnya. Gusti pun kula manut nderek apa yang menjadi keinginanmu. Saya tetap di dalam perut ikan atau saya engkau keluarkan. Apapun itu baik menurutmu, saya terima apapun keputusanmu. Sudah. Akhirnya apa? Nabi Yunus di dalam perut ikan seolah-olah beriktikaf di dalam masjid. Maka Nabi Nuh di dalam perut ikan cuma berdoa subhanallah walhamdulillah wala ilah, Nabi Yunus nih. Jadi nyuwun sewu, tawakal itu yang diperlukan ketika di saat seperti ini. Di saat pandemi belum selesai. Sore wau kula takoni kali jamaah, Gus Miftah niki rampung kapan? Pak Presiden niku gadah target 1 hari di Indonesia bisa memberikan vaksin 1 juta. Yang berhak menerima vaksin dari 270 juta jiwa Indonesia niku sekitar 200 juta. Karena sisanya dianggap manula dan anak-anak yang belum kena vaksin. Walaupun sekarang ada kebijakan baru untuk manula. Kalau orang Indonesia yang kena vaksin niku 200 juta, kalau 1 hari 1 juta vaksin berarti membutuhkan waktu 200 hari. Saat niki sudah masuk di bulan Maret. 1 tahun itu 360 hari. Sudah masuk bulan Maret berarti kurang 60 hari. Berarti tinggal tersisa 300 hari. Kalau sehari 1 juta vaksin berarti kurang lebih butuh 200 hari. Kalau itu bisa dilakukan berarti menjelang bulan Oktober atau November Indonesia nembe rampung pemberian vaksin. Berarti harapannya akhir tahun baru bisa normal. Niku lak jenengan ora kedisian malaikat juru pati. Sangel meneh. Ternyata rampung vaksin wis modern dhisik ta. Mila dilekke napa nika pujiane Gus Miftah nika. Aja sira banget nggonmu bunga ning alam donya malaikat jurupati lirik marang sira. Malaikat jurupati lirik marang sira. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul nggoning lirik malaikat arep jabut nyawa nira nggone jabut angenteni dawuhe Kang Maha Mulya. Nggone jabut angenteni dawuhe Kang Maha Mulya. La ilaha Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wa'dil amin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wa'dil amin. Sauwising didhawuhi banjur tandang karo kondo aku iki mung saderma kowe mati ra kena semaya. Aku iki mung saderma kowe mati ra kena semaya.
La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wadil amin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wadil amin Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau kita itu nafsu dunianya terlalu muncul, niku diwacane iku aja sira banget men kelingan mati. Soalnya napa Indonesia niku coba Anda lihat sebulan ini. Jan sing dibahas niku kabeh ramutu. Ngrasani wong Nisa Ayus mendin ora rampung-rampung. Pelakor. Jadi nek iki jujur-jujuran nggih. Saya sering ditanya wartawan. Apakah menurut Gus Miftah itu pelakor? Jadi pelakor iki apa aku ya radong. Indonesia lucu, perebut laki orang, pelakor, ngono. Perebut bini orang, pebinor. Sing terakhir lucu meneh, perebut partai, muldokor. Ki apa? Bos rasa melu-melu apa itu niku. Nah niki kok urusane Pak Muldoko kali Pak SBY mbok wen rasa melu. Mbok yo men. Barangkali yo mbiyen tau ngono kuwi saiki dingonoke ngono ae to. Wis rasa melu-melu pun. Dongaaken yang terbaik. Wingi saderenge rame soal miras. Nggih mboten? Dan nama Gus Miftah trending nomor 2. Gara-gara Gus Miftah mengatakan minuman keras yang boleh dikonsumsi dan halal cuma satu. Napa Gus? Es batu. Lara percaya untalen gitu. Sangat. Sebelumnya rame. Awake dhewe nyuwun sewu jauhi hibah. Ora usah ngomongke Nisa, ora usah ngomongke Ayus. Wong sak janjane piye niku yo ora ono sing ngerti kok. Nggih napa mboten? Kita sukanya ghibah tok. Sampai Rasulullah mengatakan atadruna mal ghibah? Tahukah kamu apa itu ghibah? Jawaban para sahabat Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Tuhannya yang paling tahu. Lah menurut Kanjeng Nabi ghibah itu apa? Ketika engkau membicarakan saudaramu apapun itu. Kemudian Rasulullah ditanya, kalau yang kami bicarakan benar Rasulullah apakah itu ghibah? Apa jawaban Kanjeng Nabi? Ya, kalau yang kamu omongkan benar itu ghibah, kalau salah fahattah, kalau salah adalah fitnah. Jadi jenengan ngomong ke Ayus karo Nisa umpama bener niku tetap ghibah, umpama salah niku dadine fitnah. Padahal fitnah niku lebih kejam daripada fitness. Jadi, kok ngomong pelakor wis penting bojone dijogo dhewe-dhewe to nggih. Karena pelakor niku nggih nyuwun sewu luwih kejam daripada luwih medeni daripada setan kuburan tak kandhani. Saniki awake dhewe rasa melu-melu niku. Mila dandani atine niku wau supaya menjadi qalbun salim. Apalagi yang anak-anak muda gini gelem ngaji le. Wah, apik tenan. 7 golongan yang Allah akan lindungi di mana tidak ada perlindungan hari itu kecuali dari Allah. Salah satunya napa? Syabun nasa'abi ibadatillah. Seorang pemuda yang dia tumbuh dan berkembang karena Allah. Keren awak mulai. Mila kula nyuwun sewu lakon ngaji mulang anak kecil sama orang tua. Saya lebih suka mulang anak kecil. Soalnya apa? Dia akan bertumbuh kembang atas nama Allah. Begitu dia dewasa jadi kiai, mulang anak putune. Lah kula mulang wong tua-tua apa meneh rondo orang iso mati. Nah. Sangel. Sing mualaf pergi maju. Ayo. Malam hari ini kita mensahadatkan Mbak Fla dari Kalimantan. Sini Mbak, sini. Sing space kosong sini. Didampingi enggak Mbak? Ora usah. Geriseni malah. Menawa mau didampingi. Mic-nya mana mic-nya? Nih. Duduk sini, Duduk. Nah, situ. Matane aku. Jenenge memperbaiki keturunan ya Gus. Jadi gue mau 7 golongan, salah satu yang akan mendapatkan pelindungan sapa le? Rungokno ya. 2 orang saling mencintai. Perempuannya orang kaya, cantik, punya jabatan. Tetapi ketika perempuannya minta ngajak nakal sama kamu, kamu mengatakan inni akhafullah. Sorry Mbak, aku wedi karo Gusti Allah. Oh. Lah kowe ya ora mungkin.
Ora diajak mapan no rupamu. Malah nyoh. Codot. Jadi dua orang yang saling mencintai ketika perempuannya mengajak berbuat maksiat, laki-lakinya mengatakan, sorry saya takut dengan Allah. Itu langsung surga. Lawakmu ya ora mungkin. Sorry obatku keri. Sorry obatku keri. Mbak Fla nama kompleknya siapa, Nduk? Leni Andriwini. Fla? Leni Andriwini. Leni? Andriwini. Andrini. Agama sebelumnya apa? Francisca Leni Andriwini. Francisca Leni Andrini. Agama sebelumnya apa? Katolik. Katolik. Asalnya dari Kalimantan ya. Ya. Kenapa hari ini tertarik untuk masuk Islam? Kenapa, Nduk? Orang hidayah malah guyu goblok itu. Jadi nyuwun sewu, hidayah itu adalah satu hal pemberian terbesar dari Allah, given. Karena kita nggak bisa minta. Kita hanya bisa minta tapi nggak bisa memastikan hidayah itu datang. Sampai ketika Rasulullah menangis pamannya tidak mendapatkan hidayah. Nabi Muhammad sedih. Apa dikatakan Allah kepada malaikat Nabi Muhammad? Innaka lang tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayyasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Kenapa? Karena hidayah itu urusannya Allah. Makanya kalau hari ini Mbak Fla menangis gara-gara hidayah, itu memang luar biasa. Karena memang hidayah itu semata-mata pemberian dari Allah. Malah nyuwun sewu, hidayah itu bukan hal yang main-main, macam-macam. Sampai kalau cerita kayak Mbak Fla minum dulu, yang tenang dulu. Saya ditanya sama ibu pendeta yang tadinya mau masuk Islam malam hari ini tapi nggak dapat tiket pesawat. Beliau ngomong sama saya begini, Gus Miftah, kalau Gus Miftah bisa menjawab pertanyaan saya akan syahadat. Ibu tanya apa? Waktu itu beliau mengatakan begini sama saya, Gus, dari mana Anda yakin yang dipotong oleh Nabi Ibrahim itu Ismail? Kenapa bukan Ishak? Padahal dalam tafsir nggak ada, dalam Quran tidak ada. Dari mana Gus Miftah yakin itu Ismail bukan Ishak? Saya sudah tanya kepada beberapa kiai, ini tisu, ini di situ. Saya sudah tanya kepada beberapa kiai dan saya belum menemukan jawabannya. Kalau Gus Miftah bisa jawab, saya masuk Islam. Akhirnya saya jawab, jawabannya seperti apa? Besok kalau orangnya jadi datang. Saya sampaikan, artinya apa? Itulah hidayah. Dan ibu pendetanya itu pertama kali mimpi soal Islam, mimpi nopo? Beliau mimpi, dikasih dalam mimpi itu surat Al-Fil. Alam taro kaifafa bi ashabil fil. Coba, beliau nggak pernah baca Quran, orang ngerti alif ba ta. Begitu bangun dari tidurnya, beliau hafal dengan surat Al-Fil. Coba, itulah hidayah. Nah, saya mau tanya sama Mbak Fla supaya jadi pelajaran kita semuanya. Pertama kali tertarik pengen belajar Islam, kenapa, Nduk? Karena waktu itu saya sempat bermimpi, Bang. Mimpi juga, mimpinya apa? Mimpinya saya kan Katolik. Terus malam itu saya doa Katolik. Setelah itu di mimpi saya ingin sholat, saya pakai mukena. Dan itu nggak cuma sekali. Beberapa kali? Iya. Sampai waktu itu saya ragu. Saya harus doa kemana? Saya harus sholat atau saya harus doa Katolik kan, Bang? Sampai 2 minggu saya memutuskan untuk tidak berdoa. Setelah itu saya ketemu Abah waktu itu. Pas ngaji di orasi itu ya? Iya, saya cerita sama Abah dan Abah bilang, oh ya itu hidayah. Di situ saya mulai merasa hati saya seperti apa ya, Bah, terketuk. Oh ya, mungkin ini emang hidayah. Dari situ saya mulai mencoba untuk belajar sholat. Mungkin belum bisa ya untuk bacaannya, tapi saya sudah mulai mencoba untuk wudhu, gerakannya mungkin. Terus kadang saya pernah ragu, Bah. Karena kan saya punya keluarga. Keluarga kamu Katolik semua? Iya. Ibu saya kan tinggal sama ibu saya. Waktu itu saya tanya, Mah, kalau misalnya saya pindah agama gimana? Ibu gimana responnya? Mama waktu itu bilang, coba
apa dipikir dulu, apa diminta petunjuk lagi gitu. Ya udah, terus oh ya mah, aku tak berdoa dulu ya mah, aku bilang gitu. Tapi waktu itu doaku masih Katolik kan bang. Aku berdoa, tapi tetap setiap malam aku pasti bermimpi, aku pakai mukena. Apa ya bang, kayak ingin sholat gitu. Udah dari situ aku bilang lagi sama mama, aku nggak bisa. Kayaknya aku harus pindah. Karena aku bingung, aku sampai nggak doa 2 minggu. Aku nggak tahu mau doa gimana. Allah. Malam ini kamu mau syahadat, mama kamu tahu? Iya udah. Terus kemarin izin lagi minta restu dan mama bilang, mama mendoakan yang terbaik nak. Luar biasa. Tepuk tangan tuh Mbak Flah. Mbak Flah ikuti apa yang Abah sampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubaha binuril iman ya Allah. Ya Allah berikanlah cahaya ke dalam hatinya dengan cahaya iman ya Allah. Allahumma nawwir qulubaha binuril Islam. Berikanlah cahaya dalam hatinya dengan cahaya Islam ya Allah. Allahumma nawwir qulubaha binuril Quran. Berikanlah cahaya dalam hatinya dengan cahaya Al-Quran ya Allah. Allahumma nawwir qulubaha binuri hidayatika. Berikanlah cahaya dalam hatinya dengan hidayahmu ya Allah. Kama nawartal ardo binuri samsika. Abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Sebagaimana engkau berikan cahaya kepada bumi ini seterusnya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Coba santri apa minta Al-Quran. Di rumah itu ada Al-Quran. Mas Irfan, sini Mas Irfan. Mbak Flah, ini Quran terjemah, nanti dibaca ya. Atur nuwun. Kemudian istiqomah, ya. Amin, amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Mbak Flah ini dulu ketemu sama Abah pengajian orasi. Obrolan realita dan masalah hati. Nah, besok insya Allah tanggal 12 September ada pengajian orasi di kafe mana Nis? Kalau jadi di mana? Di Silol. Silol itu Kota Baru. Besok ada pengajian orasi, obrolan realita dan masalah hati. Termasuk dulu beliau dapat hidayah, itu salah satunya dari situ. Kebetulan besok akan kita gelar, salah satunya di Jogja. Karena satunya lagi besok di Tangerang. Bulan ini Abah 2 kali. Terima kasih Mbak Flah. Nanti ada apa-apa tanya sama teman-teman di pondok ya Dok ya. Suratnya, surat pindah agamanya nanti kita buatkan ya Dok. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Dok. Nah begitulah kira-kira. Ini luar biasa, kita tuh setiap akad pahing delalah ada yang mu'alaf. Alhamdulillah. Sugeng, kapan kamu dikafirkan? Insya Allah saya sudah kafir. Udah kafir ya. Sudah kafir seumur hidup. Tapi insya Allah surga ya Geng ya. Amin Allahumma amin. Nggih, ngaji didik melih. Luar biasa. Merinding saya itu kalau setiap kali nuntun orang bersahadat. Saya sambil minta sama Allah, mudah-mudahan iman kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh yang ngono le. Kuwi mau. Rajulun nasa'a syabun nasa'a bi ibadatillah. Tumbuh dan berkembang hanya untuk Allah. Lah, piye sakniki carane supaya hati niki kelingan Gusti Allah terus? Bagaimana caranya supaya hati kita ini senantiasa terjaga dengan asma Allah yang ada di dalamnya? Saya juga niki nyuwun sewu. Saya minta hadiah Fatihah sekali nggih. Saya minta hadiah Fatihah sekali.
Saya minta hadiah Fatihah sekali untuk keluarga Anang dan Asanti yang kemarin sakit. Alhamdulillah saat niki sudah negatif corona. Saya minta hadiah Fatihah untuk keluarga Mas Anang dan Asanti. Semoga senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah. Amin. Yang kedua, Fatihah untuk Atta Halilintar dan Aurel Hirmansyah yang akan menikah. Mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya. Atas hajat ini ya Allah, untuk Anang, Asanti dan keluarga, dan hajat pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hirmansyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, matur nuwun. Atau ada yang mau dinikahkan di sini? Itu jomblo-jomblo itu, rupa-rupa payu kuwi ya. Mana yang mau dinikahkan? Ini ana rondo siji niki lumayan. Ampun digarapi. Bunda enggak kelihatan ya? Bunda, sini sayang. Mesake rondo digarapi ya ampun. Wis ra duwe bojo mesake. Bunda? Bunda? Tadi Bunda mau ke sini kayaknya. Bunda, I miss you so much. Waduh. Yes, I am coming. Bun? Wah, Bunda kok lanang? Hei, Bunda. Sini sayang. Ayo sini. Ini Bunda ini seksi konsumsi selama-lamanya. Wow. Sini Bunda. Kayak foto model rek. Sini sayang, sebelah sini. Jawar codot-codot iki bahaya. Sini sebelah kiri. Sini. Tausiah selanjutnya akan disampaikan oleh Bunda. Ayo. Matamu. Itu tadi Mbak Fla yang masuk Islam Bun, itu yang nomor 2. Insyaallah. Mbak Fla kalau apa tanya Bunda. Bagaimana menjadi istri solehah. Bajunya bayur lagi Bu, kamu beli baju terus. Alhamdulillah Bunda itu nggak pernah belanja di mall, nggak pernah belanja di shopping macam-macam. Ya karena cukup dari rumah. Online. Oh, sama aja. Sombong amat. Bajunya bagus banget Bu, mahal ya? Jangan mahal-mahal dong Bu, kan nggak ada jadwal ngaji Bu. Malah curhat. Modus. Nggak apa-apa. Aku ra melu-melu njuk ingin iki. Wow, Bunda aku lak neng metu. Bunda tuh kalau keluar rumah nggak pernah dandan. Tapi kalau masuk kamar mesti dandan. Wah. Satu saat dandan, pupurnya ketebalan. Wah, nutupi warai kalau ngomong, ampunten nggih, Pak. Pupur saya terlalu tebal. Nah, saya bilang sama istri saya tahu Bun, pupur kamu memang tebal, bedak kamu memang tebal, tapi yakinlah cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Wow. Langsung tol jaina ya dah. Tol jaina ora nutul ora pena. Nutul krasa penak sing ditutul danga-danga. Ngopo ndangak-ndangak mergo ketiban cagak. Beda karo bojo kula nggih. Lah bojomu piye? Nang omah iki dasteran badike wis luntur. Masya Allah, kuwi kudu golek bojo neh to nang ngono. Matamu ngomong bojone. Wingi mulai pupuran nggih kok kandelen wah bul ngarep main pantomim. Ajan bojo kula nyenengke tenan. Niki amalan sing biasa Gus minta waca, diwaca bareng-bareng kok. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah
ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niku lah ada sinkronisasi antara akal, hati dan mulut niku nyuwun sewu. Maca ngoten niku nikmat banget. Maka kita itu sering kadang-kadang mulutnya berzikir, maca tasbih, tahmid, tahlil, tetapi belas enggak berdampak di dalam hati. Kita la ilaha illallah tapi ampiang banget. Enggak merasakan nikmatnya belas. Bengok-bengok la ilaha illallah belas enggak kerasa di dalam hati. Enggak ada kekhusyuan, enggak ada kekhuduan. Kenapa? Karena enggak mampu menghadirkan Allah. Lah, biasanya ngoten niku atine kotor. Mila atine kotor bakal tenang. Kenapa kemudian Allah tidak mau masuk ke dalam hati kita? Karena salah satunya hati ini terlalu sombong. Mila nyuwun sewu, wong niku lak sombong, padha karo banyu digrujuke teng dhuwur gunung tetep banyune ilang. Enggak mungkin kemudian dia bertahan. Kenapa? Karena terlalu sombong. Lah mila lak jenengan pengen atine dimasuki Allah di dalam hatinya supaya menjadi qalbun mukmin baitullah, jangan pernah menjadi hati yang sombong, semeleh, menerima apa adanya, sing lande-lande mawon. Mila lek awakmu dinyek wong, didak-idak wong santai wae. Kenapa banyak orang pengen menjatuhkan kita? Itu artinya posisi kita lebih tinggi daripada orang yang pengen menjatuhkan kita. Maka saya selalu mengatakan, dadi wong sing asor sampai orang tidak bisa ngasor ke awakmu. Ewadene sekarang kita punya posisi seperti ini karena dulu kita biasa dihinakan oleh orang. Tetapi kenapa kita tidak pernah merasa sakit hati? Saya lebih baik merasa terhina daripada merasa sok tinggi hati. Jadi santai wae nih. Tidak wong mong nggih kula nderek. Yang sering saya ceritakan, ketika mau sholat id saya punya baju, punya satu-satunya baju, saya cuci, saya setrika. Mau sholat id ada orang masuk ke dalam kamar, bajunya diambil dienggo keset. Akhirnya saya tidak bisa sholat id dengan menggunakan baju itu. Apa yang terjadi? Saya sholat id pakai kaos. Dan subhanallah atas izin Allah, orang yang dulu membuat baju saya untuk keset, sekarang setiap lebaran datang ke pondok minta zakat fitrah. Itu cara dan mekanisme Allah. Mila awak bagi dinyek itu tanda-tanda kemudian ketika Allah akan meninggikan kamu. Tapi ketika kita sudah tinggi hati-hati, kalau kamu tidak hati-hati Allah akan menjatuhkan kamu. Jadi nyuwun sewu, ketika posisi kita di bawah itu artinya ada kesempatan kita untuk menjadi orang yang di atas. Tetapi ketika posisi kita di atas, kalau tidak hati-hati kita pasti akan jatuh. Maka Gus Miftah sering mengatakan, ingat sukses itu melalui banyak proses bukan melalui banyak protes. Anak muda itu banyak karya bukan banyak gaya. Kalau dulu Bung Karno mengatakan berikan kepada saya 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang berikan aku 10 pemuda maka akan kujadikan ganteng-ganteng serigala. Anyar. Jadi sukses itu banyak proses bukan banyak protes. Makanya kemudian untuk menjadi orang sukses ketika hari ini posisi di bawah itu ada kesempatan kita untuk naik. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita sudah di atas nggak hati-hati jatuh, tiba. Mila saya paling nggak suka kalau orang itu ngomong dur-dur banget. Santai mawon Gus, kalau mungkin nang pondok ngeten. Orang itu kalau ngomongnya terlalu tinggi saya khawatir. Cangkemnya kesampluk pesawat tak kadang. Ngomongannya ngene, alah, iki cangkem apa pesawat. Nah, cara menundukkan hati kita supaya tidak terlalu tinggi napa? Dzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, supaya Allah masuk di dalam hati kita. Kalau nggak ada Allah di dalam hati ini kowe bengok-bengok kaya ngapa orang efek. Padha karo orang adzan di masjid bengok-bengok nganggo mic sementara listriknya mati. Nggak ada setrum, maka bengok-bengok kayak apapun di luar nggak ada yang dengar. Kenapa? Karena setrumnya mati. Lah pertanyaannya adalah ketika engkau berzikir menyebut asma Allah, ana setrume ra nang jero atimu. Kalau Allah belas ampiang sing bengok mengcangkem itu. Biasanya apa? Karena ada takabur kesombongan di dalam hatinya.
Kemudian yang kedua, kenapa kita ngomong Allah hatinya nggak tersentuh? Di dalam hati nggak ada Allah. Karena biasanya hati ini penuh dengan masalah-masalah dunia. Hati-hati. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu merupakan nenek moyang dari segala kesalahan. Maka coba Anda lihat, kenapa orang berebut partai? Karena cinta dengan dunia. Kenapa orang sampai pengen jualan miras? Karena cinta dengan dunia. Maka kemarin saya katakan, saya hormati Pak Jokowi mencabut pepresnya, walaupun tujuannya untuk devisa negara. Maka saya katakan, kalau rencanamu belum berhasil, ubah caranya, jangan ubah tujuannya. Kula pengen ngelamar rondo, atau pengen ngelamar rondo, nggak berhasil, ubah caranya, tetap sebagai janda, sebagai tujuannya. Saat ini negara pengen menambah devisa, nggak harus jualan miras, jualan yang lain. Ubah cara, jangan rubah tujuannya. Lah, hati ini mergo terlalu cinta dengan dunia. Kenapa banyak suami istri bercerai? Yung masalah donya. Karena hatinya terlalu penuh dengan dunia. Maka nyuwun sewu, coro gampang. Kenapa ketika hati banyak isi dunia Allah nggak mau datang, nggak mau masuk? Tak kayak contoh. Tangan kiri kula nyekel mic, tangan kiri saya pegang mic, tangan kanan saya pegang botol mineral. Saya ketemu sama Bunda. Kalau saya dua-dua tangan ini ada isinya, yang satu air mineral, yang satu mic, saya mau salaman sama Bunda bisa apa enggak? Bisa enggak Bunda salaman sama saya? Enggak bisa. Bagaimana caranya supaya Bunda bisa salaman dengan saya? Harus saya letakkan, barang saya letakkan. Hatimu enggak bakal disalami oleh Allah, hatimu enggak bakal kemasukan oleh Allah kalau di dalamnya ada harta dunia. Bagaimana supaya Allah bisa masuk? Gampang, harta dunia kamu taruh di luar hatimu. Dekek kendisi, taruh dulu baru Allah kemudian masuk. Mic-nya taruh dulu baru kita bisa salaman. Air mineralnya taruh dulu baru kita mau bisa salaman dengan orang lain. Kalau hatimu pengen disalami sama Allah, taruh dunia di luar hatimu, jangan di dalam hatimu. Milo Gus Miftah sering ngomong, kamu boleh punya tapi nggak boleh cinta. Pon niku ngomong konsep ini, boleh punya nggak boleh cinta. Kamu boleh punya dengan rumah, jangan pernah taruh rumah di dalam hatimu. Kenapa? Kalau rumahmu rusak dan kebakaran, yang terbakar cukup rumahmu, hatimu nggak ikut-ikutan terbakar. Kenapa kemudian ketika orang marah barangnya dicuri? Karena barangnya ditaruh di dalam hati. Maka ketika barangnya hilang, hatinya juga ikut-ikutan hilang. Kan ngaten, Gus Miftah sering mengatakan toh, cukup cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati, jangan cintai pasanganmu dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Kita boleh punya. Orang Islam harus kaya, iya, tapi nggak boleh cinta. Lebih baik uang itu dikuasai oleh orang soleh daripada oleh orang yang nakal. Kenapa? Kalau uang dikuasai oleh orang soleh, manfaat, bisa untuk bikin pengajian, bisa untuk santunan, bisa untuk membantu fakir miskin, duafa dan lain sebagainya. Tetapi ketika uang dikuasai orang-orang munafik, tidak akan ada manfaatnya. Soalnya apa? Tolak ukur di dunia ini nyuwun sewu, uang bukan iman. Paling gampang. Saya kira yang kampungnya jenengan ada orang nggak pernah sholat, uangnya banyak. Sama orang alim nggak punya uang. Kira-kira sing dihormati sing pundi? Yang punya uang walaupun nggak pernah sholat. Ayo, betul? Kita aja. Wong mendem duwe duit, gaweane menehi, karo wong gaweane salat ra duwe duit, ora tau menehi. Kira-kira luwih hebat pundi? Wong mendem duwe duit. Maka uang itu harus dikuasai oleh orang soleh. Siapa bilang orang Islam gak boleh kaya? Harus kaya, tapi jangan cinta dengan kaya. Mobil tempatnya di garasi, tak dongake kabeh duwe mobil. Tapi gak boleh ditaruh di dalam hati. Tegasnya apa? Kalau mobilnya ditabrak sama orang yang rusak, cukup mobilnya, hatinya nggak ikut-ikutan rusak. Sing remuk mau mobilnya, hati ini ramelu-melu remuk. Kulo niku bola-bali dihapusi wong, Bunda niku dihapusi sapi 20. Sapi 20. Bunda wis wak. Tak rungokke ngomong apa kowe tak bilang. 20 sapi, kalau satu sapi itu 20 juta, berarti pinten? 400 juta. Sing ngapusi sinten? Jamaah dhewe, mbiyen yo rutinan Ahad paing teng mriki. Ben dina yo teko. Ben ana sapi didol, Bu nenten sapi murah dituku 20 juta. Bu ana sapi meteng, kembar 10 umpamane, tuku.
Sapi baru dipotong Sabtu pas sunatane Mas Adki. Idul Adha kula pesen sapi dinggo korban. Ternyata dari 21 satu pun nggak ada di kandang. Pun didol. Akhirnya orangnya minggat ke Tangerang. Hebatnya nopo? Begitu di sana anaknya sakit masih berani SMS bunda. Bunda kula utang duit anak kula loro. Niku ketok mbiyen mbokne ketika meteng bocah niki biasa mangan bung. Dadi raine rai gedhe. Ora main gedhe cor-coran. Raine dicor. Wis ngapusi sapi 20, isik wani nembung utang. Padahal wong utang niku utange melas, bayare males. Lah utang luwih manis tinimbang madu ditagih luwih galak daripada malaikat Israel. Makanya jenengan delok, uang niku soal utang, dulur dadi musuh, cedak dadi adoh. Mila hubungan kula kalian jenengan niku ora usah utang piutang, tapi hubungan krana Allah, minimal saling mendoakan. Kowe ngono lek pengen rabi ora usah utang-utang. Rabi iki murah sing larang gayane, gengsi. Kowe gayamu laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Halah kau acedak ora gelem mara rupamu. Kau aketok cah nomu lho. Hatinya tergantung dengan masjid. Gayane lautku seberangi, langitku daki, masjid dilewati. Matamu. Mila pesan kula niki, boleh kita kehilangan sesuatu karena Allah, tapi jangan sampai kehilangan Allah.